Anda tahu UMP 2025 naik 6,5%. Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Ini apa artinya kira-kira buat bisnis kita? Apakah kita akan semakin untung besar atau malah bisa menjadi penyebab gulung tikar? Apakah ini akan membawa peluang besar atau malah justru memperbesar risiko yang akan kita hadapi? Bayangkan ini, mungkin bagi para pekerja yang upahnya naik sedikit dari UMP, mendengar berita ini tentu pagi-pagi minum kopi langsung tersenyum lebar. Tapi bagaimana dengan para pengusaha? Kenaikan UMP justru akan menambah biaya operasional mereka. Mereka akan berpikir, wah, biaya karyawan naik lagi nih. Bagaimana bisnis saya bisa bertahan? Itu yang ada di pikiran para pengusaha. Halo semuanya, saya Ade Waskita. Selamat datang di Lensa Risiko, tempat kita membahas strategi dan solusi praktis menghadapi tantangan bisnis dari sudut pandang manajemen risiko. Hari ini kita akan membahas kenaikan UMP atau upah minimum provinsi tahun 2025 sebesar 6,5%. Apa risikonya, apa peluangnya, dan bagaimana Anda tetap bisa maju menghadapi tantangan ini? Ini adalah hal yang cukup besar yang akan mempengaruhi banyak sektor di Indonesia di tahun 2025. Saya ingin tahu bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini. Apakah menurut Anda ini adalah peluang yang besar juga atau ini justru memperbesar risiko Anda? Pada 29 November 2024, Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, mengumumkan kenaikan UMP sebesar 6,5%. Ini adalah kenaikan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir di negara kita. Sebagai gambaran, DKI Jakarta nantinya akan memiliki UMP tertinggi sebesar Rp5.396.761. Sedangkan Jawa Tengah menjadi salah satu yang terendah. UMP-nya nanti akan sebesar Rp2.169.349. Kenaikan ini didasari oleh dua hal. Inflasi yang relatif rendah di angka 1,55% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95%. Tapi mari kita lihat gambaran besar ekonomi Indonesia. Data dari S&P Global menunjukkan bahwa sektor manufaktur mengalami kontraksi selama 5 bulan berturut-turut. Ini adalah salah satu indikator risiko yang signifikan bagi industri padat karya. Dengan angka PMI sebesar 49,6 atau di bawah 50, ini menandakan bahwa sektor manufaktur sedang menyusut. Bahkan pesanan ekspor sedang menyusut selama 9 bulan terakhir, menunjukkan lemahnya permintaan global. Kenaikan UMP bisa membawa dua sisi. Di satu sisi, daya beli masyarakat akan meningkat yang akan mendorong konsumsi domestik. Di sisi lain, sektor padat karya seperti tekstil dan manufaktur akan mengalami tekanan besar karena upah tenaga kerja mereka bisa mencapai 30% dari total pengeluaran. Ketua Umum Kadin Anindya Bakri mengimbau para pengusaha agar memutar otak untuk menghindari PHK. Pemerintah bahkan telah membentuk Satgas PHK untuk membantu perusahaan mengelola risiko ini, yang ke depan diperkirakan akan semakin terbuka lebar. Jadi pertanyaannya, bagaimana bagi para pengusaha ke depannya tetap berkembang, namun para pekerja juga dapat menikmati kenaikan UMP 6,5% ini? Setiap kebijakan dapat membawa risiko dan peluang. Pendekatan manajemen risiko yang baik dan efektif akan mampu mengidentifikasi peluang yang bisa diraih dan juga memitigasi ancaman yang nantinya akan bisa diderita. Mari kita mulai dengan risikonya. Setidaknya ada 3 risiko utama yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Risiko yang pertama yaitu adanya peningkatan biaya operasional. Kenaikan UMP tentunya akan memperbesar biaya tenaga kerja, khususnya
untuk sektor padat karya. Mereka akan mengalami tekanan besar. Pemerintah harus aware terhadap hal ini. Risiko yang kedua adalah semakin besarnya potensi PHK. Ketika biaya tenaga kerja naik, sedangkan pendapatan perusahaan stagnan, tentu harus cari solusi yang paling efisien. Dan yang paling mungkin dilakukan adalah melakukan PHK. Kita bersyukur bahwa pemerintah juga telah menyiapkan Satgas PHK. Namun, ini tetap saja risiko yang akan sangat besar yang ditanggung oleh negara ini. Tentunya hal ini akan menjadi kontraproduktif, di mana pemerintah kita setiap tahunnya memiliki target untuk membuka lapangan pekerja untuk menurunkan angka pengangguran. Target 3 juta lapangan pekerjaan. Risiko yang lainnya tentu saja kenaikan UMP ini bisa memperbesar tekanan ke UMKM. UMKM yang memiliki tenaga kerja sedangkan seringkali margin mereka itu tipis akan menghadapi dilema. Menaikkan harga produk yang nantinya akan menurunkan daya saing mereka atau mereka bersedia menyerap kenaikan biaya tenaga kerja yang tentunya akan menggerus keuntungan mereka. Ada risikonya, tentu juga ada peluangnya. Peluangnya apa dari kenaikan UMP 6,5% ini? Inilah peluang yang pertama, peningkatan daya beli masyarakat. Dengan kenaikan UMP, sektor konsumsi akan semakin diuntungkan. Konsumsi masyarakat naik, makanan, pakaian, hiburan tentu saja kena imbasnya. Dengan kenaikan UMP, sektor-sektor ini bisa semakin tumbuh lebih cepat. Keuntungan berikutnya atau peluang yang lain adalah kenaikan UMP 6,5% merupakan stimulus ekonomi lokal. Dengan uang yang lebih banyak di masyarakat, maka sektor retail dan usaha kecil dapat memanfaatkan peluang konsumsi yang dapat meningkatkan margin bisnis mereka di tingkatan lokal. Lalu bagaimana dengan industri padat karya? Sebenarnya kenaikan UMP 6,5% juga ada peluangnya. Dengan naiknya biaya tenaga kerja, dengan naiknya gaji karyawan, maka perusahaan bisa lebih menuntut kedisiplinan dan kualitas kerja karyawan. Mereka didorong untuk berinovasi. Mereka didorong untuk lebih optimis bekerja di perusahaan. Tentu saja dengan industri padat karya rela menaikkan UMP sebesar 6,5%, reputasi perusahaan di mata para pekerja akan semakin meningkat. Kepercayaan para pekerja terhadap manajemen perusahaan akan semakin meningkat dan tingkat integritas, loyalitas bisa lebih meningkat. Jadi, bagaimana kita memanfaatkan manajemen risiko untuk memanfaatkan peluang sekaligus memitigasi risiko dari kenaikan UMP ini? Mari kita bahas bagaimana strategi-strategi yang bisa kita ambil. Strategi pertama adalah melakukan analisis dampak keuangan. Langkah pertama dan paling penting adalah melakukan simulasi anggaran perusahaan Anda. Jangan sekedar menebak-nebak. Mulailah dengan memeriksa struktur biaya tenaga kerja Anda. Area mana saja yang sekiranya butuh dilakukan penyesuaian. Misalnya, apakah biaya lembur akan ikut naik secara proporsional? Periksa juga apakah beban BPJS atau beban tunjangan tenaga kerja juga akan ikut naik secara proporsional. Anda harus memeriksanya dengan sedetail mungkin supaya penyesuaian yang Anda lakukan itu bisa efektif untuk menjaga optimalisasi bisnis Anda tetap berjalan. Gunakan data yang akurat untuk memproyeksi anggaran di tahun 2025. Dengan begitu, Anda bisa mengetahui apakah ada area yang bisa Anda lakukan efisiensi, seperti biaya logistik,
biaya distribusi, atau biaya makan-makan, biaya rapat, dan biaya seremoni. Kenapa biaya seremoni? Saya ingin mengajak Anda berpikir mengalokasikan ulang anggaran. Mana saja aktivitas yang sebenarnya kurang produktif, Anda alihkan, Anda optimalkan untuk aktivitas yang benar-benar produktif, bisa meningkatkan margin bisnis Anda. Wah, ini nih. Strategi kedua tentu saja meningkatkan produktivitas. Dengan peningkatan produktivitas dari para pekerja, maka perusahaan akan semakin berkembang. Bicara produktivitas, bukan hanya bekerja lebih keras, tapi bekerja lebih cerdas. Misalnya, Anda evaluasi lagi KPI dari setiap unit, dari setiap satuan kerja di perusahaan Anda. Apakah KPI tersebut memang benar-benar mengarah pada profitabilitas perusahaan, memperbesar, meningkatkan kontrol risiko perusahaan, atau hanya KPI yang sifatnya normatif administratif yang tidak ada dampak signifikan bagi pertumbuhan perusahaan? Dengan melihat kondisi tersebut, maka Anda sebagai pengusaha bisa lebih mengarahkan produktivitas karyawan ke arah yang lebih tepat menuju sasaran bisnis Anda. Namun, meningkatkan produktivitas perusahaan juga harus seiring dengan rencana Anda melakukan efisiensi dan meningkatkan daya saing perusahaan. Produktivitas perusahaan yang semakin meningkat juga harus didukung oleh pekerja yang memiliki kualitas terbaik. Memiliki kualitas terbaik, tentu Anda harus memikirkan rencana pelatihan karyawan Anda, rencana pendidikan karyawan Anda. Jadi kualitas tetap terjaga. Bagaimana mereka mencapai KPI mereka, bagaimana relevansinya dengan KPI perusahaan, bagaimana relevansinya dengan rencana pertumbuhan perusahaan. Itu yang perlu Anda perhatikan. Kalau perusahaan Anda ingin memulai penerapan manajemen risiko dengan fondasi yang kuat dan strategi terbaik, saatnya Anda bertindak sekarang. Konsultasikan dan bangun tim Anda bersama Aristo Consulting Indonesia. Kami menyediakan in-house training manajemen risiko yang dirancang khusus untuk memperkuat tim perusahaan Anda dengan pendekatan yang praktis dan berbasis kasus nyata. Jadwalkan konsultasi perusahaan Anda hari ini. Klik link di deskripsi untuk memulai membangun tim Anda supaya lebih siap, tangguh, dan cakap dalam menerapkan manajemen risiko. Strategi ketiga yaitu melakukan diversifikasi produk maupun diversifikasi pasar. Kenaikan UMP adalah peluang. Karena daya beli masyarakat meningkat, Anda harus bisa memanfaatkan peluang ini melalui diversifikasi produk, baik itu meluncurkan produk baru atau Anda perkuat untuk memperkenalkan produk yang lebih premium kepada konsumen Anda. Harapannya, dengan daya beli masyarakat yang semakin meningkat, mereka lebih rela membeli produk-produk Anda yang lebih premium. Yang berikutnya adalah menjalankan ekspansi pasar. Yang sebelumnya pasar Anda terkonsentrasi di satu daerah, pikirkan untuk memperluasnya. Garap daerah-daerah lain yang belum terjangkau atau segmen-segmen lain yang lebih bervariasi. Jadi, dengan melakukan diversifikasi produk dan pasar, industri-industri atau kita sebagai pengusaha bisa memanfaatkan ini untuk mengenalkan produk-produk premium perusahaan. Mau itu industri perbankan, asuransi, manufaktur, konsumsi, industri padat karya. Dengan adanya peluang kenaikan daya beli masyarakat, produk-produk premium tadi bisa kita perkenalkan, bisa kita lebih masifkan pemasarannya. Dan daerah-daerah yang sebelumnya kita tidak bisa menggarap karena daya beli masyarakatnya yang lemah, harapannya ke depan kita bisa memanfaatkannya
untuk melakukan pemasaran di daerah tersebut. Strategi keempat adalah memanfaatkan dukungan pemerintah. Pemerintah kita juga sudah menyiapkan antisipasi mengenai hal ini. Pemerintah menyiapkan Satgas PHK yang bisa kita manfaatkan untuk berkonsultasi ketika kita menghadapi tantangan PHK, tantangan kenaikan biaya tenaga kerja. Selain itu, dikabarkan juga insentif pajak akan diberikan untuk beberapa sektor, seperti sektor properti, otomotif, hingga industri padat karya, karena belanja pemerintah diperkirakan tidak optimal di awal tahun 2025. Pastikan Anda mendapatkan informasi terupdate tentang kebijakan pemerintah yang dapat Anda manfaatkan menghadapi risiko-risiko di tahun 2025 nanti. Salah satu cara untuk bisa mendapatkan informasi, Anda subscribe dan like channel ini dan kita berdiskusi di Lensa Risiko. Strategi terakhir, dan ini adalah strategi yang sangat penting, adalah kita tetap menjaga komunikasi yang transparan dengan para pekerja kita. Komunikasikan setiap kebijakan baru, terima masukan-masukan dari pekerja, khususnya pekerja-pekerja kunci. Sosialisasikan rencana perusahaan dengan jelas. Manfaatkan keberadaan para pekerja yang bisa menjadi influence bagi pekerja-pekerja lainnya. Tentunya dengan komunikasi yang transparan, keputusan-keputusan yang adil, dan memiliki tujuan bersama. Dengan meningkatnya produktivitas, dengan meningkatnya daya saing perusahaan, perusahaan ke depan bisa menjaga nasib para pekerjanya. Beri pemahaman para pekerjanya. Perusahaan ini adalah sawah ladang kita bersama yang perlu dijaga bersama-sama agar periuk nasi setiap orang di dalamnya tetap bisa mencukupi kehidupan dan kesejahteraan. Mulai dari level karyawan biasa, level top manajemen, sampai pemegang sahamnya. Dengan mengambil strategi-strategi tersebut, kita semua berharap ke depan Indonesia akan semakin terjaga, Indonesia akan semakin maju. Tentu dari dukungan semua pihak, dukungan masyarakatnya, dukungan para pekerja, dukungan pengusaha, terutama dukungan pemerintah. Ketika pemerintah mengambil satu kebijakan, tentu hal yang ingin dicapai adalah maslahat bagi semuanya. Maslahat bagi pekerja, maslahat bagi pengusaha, dan stabilitas ekonomi di Indonesia. Perhatikan horizon risiko dari kenaikan UMP ini. Pada tanggal 4 Desember, pemerintah mengeluarkan Permenaker tentang kenaikan UMP. Dan pada tanggal 1 Januari, UMP atau kebijakan mengenai UMP ini akan mulai diberlakukan. Hal ini tentu akan berdampak bagi para pengusaha. Lalu, pada kuartal 1 2025, Anda harus sudah melakukan evaluasi. Apakah strategi yang dilakukan, apakah rencana keuangan atau rencana anggaran perusahaan yang sudah diestimasikan tetap sesuai dengan tujuan bisnis Anda. 3 area waktu ini adalah horizon risiko yang penting. Bagaimana Anda bisa memanfaatkan peluang dari kenaikan UMP sebesar 6,5% ini, sekaligus juga memitigasi ancaman-ancamannya atau risiko negatif yang bisa mengakibatkan perusahaan Anda terkena imbasnya. Oke, jika pembahasan kita kali ini bermanfaat dan Anda ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Klik like dan subscribe agar kita bisa tetap berdiskusi di Lensa Risiko. Saya Ade Waskita, kita akan berjumpa kembali di episode Lensa Risiko selanjutnya. Terima kasih.